3, 2, 1. Juri kacamata dari tim Pro 1 itu nggak akan pernah ideal karena kacamata yang mereka gunakan itu adalah kacamata perusahaan. Output yang mereka inginkan adalah ketika perusahaan bisa menjaga image-nya karena berhasil memenuhi demand pasar dan demand masyarakat. Berarti mereka sudah salah karena kalaupun mereka benar-benar peduli dengan aktivisme sosial, berarti intensi yang harus mereka jelaskan itu bukannya intensi perusahaan, tapi intensi dari pergerakan sosial itu sendiri. Jadi kasus mereka itu sudah jatuh. Beberapa respon terhadap kasus dari tim Pro 1. Saya rasa kasus mereka itu terjadi dalam kasus-kasus terbaik gimana ketika mereka bilang bahwa oh iya media itu nggak bakalan bias dan sebagainya. Tapi mereka lupa fakta bahwa ketika tren ditekan, perusahaan itu punya dua opsi. Ketika mereka bisa berbicara jujur dan menunjukkan sikap, atau ketika mereka nggak bisa masuk dalam isu, ya udah mereka akan melakukan media bias. Kebanyakan kasus yang dilakukan oleh perusahaan cuma pengen sensasi dan atensi seperti yang mereka sudah klaim, ya udah berarti mereka akan melakukan media bias itu sedari tadi. Pertimbangannya apa dalam tim kontra 1? Setidaknya walaupun mungkin masa kita tidak akan lebih banyak daripada mereka, walaupun mungkin pergerakan kita nggak akan lebih banyak dibeli oleh orang, setidaknya kita bisa meminimalisir dampak karena permasalahan sosiopolitik itu sudah sangat parah di status quo Dewan Juri yang terhormat. Apa yang harus dipertahankan dari tim Pro adalah kenapa ketika aktivisme sosial itu mengorbankan idealisme demi masa yang banyak, itu akan baik-baik saja, padahal pergerakannya itu tidak terarah dan dampaknya tidak dapat terukur. Tidak, terima kasih. Masuk kepada beberapa respons. Satu, mengenai justifikasi mereka. Mereka ingin aktivisme yang inklusif dan sustain dalam status quo. Kamu setidaknya harus jelaskan kenapa pertukarannya untuk jangka panjang yang dengan idealisme yang kurang baik dan akan kabur pada akhir hari itu akan baik-baik saja karena toh kamu akan menyelamatkan aktor-aktor rentan dalam isu sosiopolitik pada akhir hari. Jadi bagaimana walaupun jangka panjangmu kamu punya masa yang banyak tapi pertukarannya itu tidak sepadan Dewan Juri. Kedua, mengenai justifikasi mereka tentang intensi perusahaan karena mereka ingin persaingan dan juga mereka ingin menyelamatkan citra mereka. Berarti tujuan mereka hanyalah untuk profit individual, bukan reparasi konflik terhadap isu-isu sosiopolitik itu sendiri. Ketiga, tim Pro itu khawatir akan ketiadaan aksi, tapi tidak pernah menjelaskan mengapa ketika eksistensi aksi itu ada dalam status quo, itu akan ideal dan bisa menyelamatkan aktor-aktor rentan, padahal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh aktor itu adalah reparasi. Ketiga, terakhir, perusahaan itu punya hutang budi karena mereka itu mengkapitalisasi isu sosiopolitik. Saya rasa kalau alasanmu cuma hutang budi, ya udah CSR itu sudah ada dan sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kontra 1. Apa yang harus kamu jelaskan adalah kenapa sikap aktif itu harus ditunjukkan ketika CSR itu merupakan balas budi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap kapitalisasi isu sosiopolitik itu nanti. Masuk kepada argumentasi saya. Pertama, mengapa eksistensi tren ini akan buruk? Satu, secara aktivisme sosial. Bagaimana sih parameter aktivisme sosial yang ideal saat ini? Saya rasa aktivisme sosial saat ini sudah masif dan sudah banyak menarik perhatian masyarakat karena masyarakat itu sudah bisa gampang dimanipulasi oleh media, seperti misalnya kita bisa lihat repostan di Instagram dan sebagainya yang sudah banyak posting all eyes on Rafa. Tapi apa yang kurang? Itu adalah bisa menjaga kemurnian pergerakan. Kita butuh idealisme yang kuat karena apa yang dibutuhkan masyarakat di Palestina, apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok termarginalisasi itu adalah reparasi dan perbaikan dalam status quo itu sendiri. Kenapa harus murni? Satu, karena dampak dari advokasi yang mereka lakukan tidak dapat terukur karena faktor kampanye dan proses translasi yang akan diterima oleh masyarakat ya hanya sebatas apa yang dipromosikan oleh media dan perusahaan, tapi tidak sebatas apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian proses internalisasi simpati itu akan semakin liar karena semakin banyak aktor dan variabel yang terlibat. Sekarang itu masanya lebih banyak, tapi itu ada perusahaan, konsumen dan sebagainya. Perusahaan itu nggak bisa langsung masuk karena mereka harus peduli terhadap karyawan mereka. Fakta bahwa sekarang isu dari Rafah dan sebagainya itu hanya fokus pada apakah kita akan menyelamatkan karyawan Starbucks atau tidak, itu bukti bahwa sebenarnya interpretasi dari advokasinya itu sudah sangat sulit. Variabelnya akan lebih banyak karena sekarang kamu harus memastikan narasi advokasi itu akan berjalan seperti apa, internalisasi simpatinya seperti apa, dan proses masyarakat mengadopsi pergerakan itu bagaimana, sehingga diskursusnya tidak akan ideal lagi karena terlalu banyak aktor dan variabel yang terlibat dan harus ikut dikonsiderasikan dan harus kamu selamatkan karena aktor rentannya jadi makin banyak. Kedua, secara rekonsiliasi konflik. Kenapa advokasi perusahaan dalam isu sosiopolitik bermasalah? Satu, mari kita analisis aktor internal dan eksternal perusahaan.
Perusahaan itu punya pegawai, punya jajaran eksekutif, dan punya pelanggan loyal. Ini yang mengakibatkan kemudian akan ada bias label dan bias media itu sendiri. Apa yang dimiliki secara eksklusif oleh perusahaan, karena perusahaan ini bergantung pada citranya yang ditranslasi dalam bentuk kepercayaan. Kenapa McDonald itu banyak pelanggan setianya? Karena banyak yang membagi memori dalam masa kecilnya terhadap McDonald itu sendiri. Berarti sekarang ketika kamu melakukan advokasi, maka highlightnya adalah kesimpati perusahaan kepada, oh iya perusahaan ini peduli banget sama aksi tersebut, dan aksi mereka itu tidak terfokus pada advokasi isu dan lain sebagainya. Dua, advokasi yang dibutuhkan sekarang itu seperti apa sih? Seperti apa reparasi yang ideal? Ini akan ada dalam 3 parameter. 1, relatabilitas, 2, partisipatif, dan 3, responsif. Relatabilitas, seharusnya advokasi yang ideal itu seharusnya bisa kirim simpati karena dekat dengan masyarakat bisa langsung mengadopsi nilai-nilai tersebut. Perusahaan itu nggak akan bisa langsung klaim ini karena perusahaan selama ini tidak dekat dengan masyarakat, tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Makanya masyarakat kurang relate karena toh perusahaan selama ini mengkapitalisasi mereka sehingga pergerakan yang mereka promosikan itu sangat jarang akan dibeli oleh masyarakat. Kedua, partisipatif, harus bisa diikuti dan dipahami. Seideal-idealnya perusahaan itu akan menggunakan gerakan yang sangat masif, menggunakan donasi yang sangat besar, Dewan Juri yang terhormat. Makanya orang-orang itu mungkin gak akan langsung mengadopsi ini karena toh mereka akan percaya bahwa oh ya udah kita butuh dana yang lebih banyak untuk ikut berpartisipasi. Ketiga, harus responsif sesuai dengan kebutuhan itu dan menyasar akar permasalahan itu sendiri. Terakhir, mana yang bisa kasih proteksi untuk aktor rentan? Apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan aktor rentan? Mereka butuh representasi yang berimbang, mereka butuh visualisasi yang aktual dan berhasil menggambarkan kondisi penderitaan yang sesungguhnya. Representasinya sekarang nggak akan berimbang karena menggunakan kacamata perusahaan, dan mana yang akan menguntungkan citra perusahaan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Mereka nggak akan mungkin langsung menggambarkan dan memposting ke penembakan dan korban-korban yang ada di Rafah dan sebagainya, karena mereka akan peduli bahwa itu akan melanggar konten-konten di media massa, media sosial dan sebagainya. Padahal apa yang dibutuhkan itu adalah visualisasi yang aktual. Masyarakat seluruh dunia perlu tahu apa yang terjadi di Rafah, tapi perusahaan nggak akan mungkin kasih itu karena terbatas terhadap kode etik perusahaan dan bagaimana citra mereka harus dijaga. Sehingga kacamata perusahaan itu hanya akan bisa berhasil memberikan sensasi dan atensi, iya masanya banyak, tapi tidak akan bisa memberikan simpati dan empati, dan hanya bisa dilakukan oleh aktivisme sosial yang dilakukan secara ideal dalam sisi kontra satu, karena kita punya kedekatan emosional yang akan membentuk relatabilitas pada akhir hari, sehingga walaupun masa kita sekarang lebih sedikit, setidaknya ini akan sustain dan terjaga karena idealisme kita masih murni bangga menjadi tim kontra satu. Terima kasih atas pidato yang diberikan. Selanjutnya kita beralih ke tim penutup. Dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim CG atau tim Pro 2. Tes kedengaran? Aman? Oke. Oke. Mungkin akan sangat menyinggung preferensi pribadi masing-masing nantinya, tapi ini bukan intensi saya.